Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Aquating Indonesia. Kali ini kita lagi modifikasi kolam. Sebenarnya kolamnya nggak ada masalah berat sih, cuman beberapa sistem yang salah ya. Jadi agak ribet si orangnya untuk maintenance. Jadi kita sedikit modifikasi di bagian filter biar maintenance-nya gampang. Terus abis itu kita bikin sedikit proteksi. Jadi misalnya kalau ada mesin trouble nanti ada indikatornya, ada aerator trouble, ada indikatornya. Dan terus abis itu beberapa perbaikan kayak di sini di kayu ada beberapa bocor, nanti kita benerin. Terus abis itu pemasangan aerator juga, kita pakai matala juga, matala yang buat aerator, unairing. So kita lihat apa aja sih yang dikerjain di sini. Oke, jadi ini sekarang kita lagi penggantian mesin. Jadi mesinnya ini kita butuh sekitar 80.000 liter per jam. Kemarin itu kita pakai Lifetech yang 75.000 sama Resun yang 20.000 apa 15.000 gitu, gue lupa. Nah sekarang ini kita ganti pakai Ehem yang 6.000 4 biji, Fluval 9.000. Oh 9.000 ya, 9.000 4 biji, sama Fluval yang 12.000-nya 4 biji. Kenapa sih kita bikin banyak banget sampai 8? Jadi ini untuk memproteksi kalau misalnya ada salah satu mesin yang trouble, jadi kolam akan terus bisa jalan. Kalau kita cuma pakai satu atau dua mesin, satu mesin trouble, wah itu resikonya terlalu besar ya, karena ini rencananya buat dipelihara ikan koi. Jadi ini kita lagi modifikasi mesinnya. Dalamnya seberapa ini? Ini dalam filternya ini 1,3 apa 1,4 gitu, gue lupa. Masa sih? Iya, 1,4. Masa dia cuma 1,4? Filter ya. Ini filter ya, filter dalamnya 1,4 meter kalau nggak salah. Orang nggak bisa manjat nih. Ini aja orang masuk naiknya harus pakai tangga ini. Nanti ada mana? Total ada berapa chamber? Total 1, 2, 3, 4, 5 chamber, yang ini chamber backwash. Jadi misalnya kalau kita mau nguras chamber mechanic filter, kita tinggal cabut pipa aja nih. Kita tinggal cabut pipa ini, nanti dia akan langsung tersedot ke sini, kotorannya kita tinggal pompa keluar. Tapi pompanya masih manual, belum auto, cuma tapi nggak tahu juga, mungkin nanti gue bikin auto sih pakai tombol biar lebih enak. Canggih. Oke, sekarang kita mau bongkar triknya kolam ini, ya kan? Jadi kita tuh terlalu fokus sama media filter, pompa filter, pokoknya peralatan dan media. Kita terlalu fokus sama itu. Tapi gue nonton beberapa YouTube ya, itu tidak pernah ada yang membongkar rahasia ini. Dan beberapa orang yang sudah bikin mega tank, abis itu bikin kolam gitu ya, yang gue sering lihat di YouTube atau di Facebook, tidak menggunakan sistem ini. Padahal sistem ini tidak mengeluarkan banyak biaya. Sistem ini sih murah, asal lu tahu caranya gitu kan. Entah lu mau pakai media mahal, media pompa mahal, itu mah bodo amat. Ini kita ngomong sistem kolam ya. Jadi lu lihat di sini, semua tembok ini banyak pipa. Di setiap dinding ini ada pipa. Ya kan? Kiri kanan semua ada pipa. Kenapa sih itu kita pasang pipa? Ya, pipa ini tuh pipa dari power head kita yang di filter. Jadi air yang bersih itu didistribusikan melalui pipa-pipa kecil ini, ya kan? Nah, pipa-pipa kecil ini bolong. Nah, ini bolong nih di sini nih. Ini bolong, ada di samping sini bolong, ya kan? Jadi airnya itu kan bolongnya ke sana, ke sana. Nah, yang sisi tembok sebelah sana itu bolongnya ke sana. Yang tembok yang sini, tuh. Nah, tembok yang sini bolongnya ke arah sini. Terus habis yang di depan, yang di bawah kamera ini ke arah sana. Jadi kenapa sih dibikin kayak gitu? Biar airnya berputar. Jadi ini airnya muter gini. Muter semua dan bottom drain itu dari tengah. Teorinya ini apa? Teorinya kayak kita ngaduk kopi atau enggak kita ngaduk apalah di dalam suatu gelas. Kalau kita aduk kayak gini, pasti nanti endapan kopinya itu ada di tengah. Nah, makanya itu kita air ini kita bikin aduk seperti ini dan endapannya kotoran pasti di tengah dan ini akan tersedot oleh bottom drain. Jadi itu tricky. Dan kalau lu menggunakan sistem ini akan menghindari namanya dead spot. Apa itu dead spot? Maksudnya area yang tidak bergerak airnya, ya kan? Jadi air kolam atau air akuarium itu harus homogen, airnya harus teraduk dengan rata. Jadi lu bayangin ya, di sini tuh nggak ada namanya air diem, airnya semua berputar. Jadi lu tahu kan, ini trik yang bagus banget buat kalian contoh. Tapi ada orang bilang, om kolam saya udah jadi nih om, gimana om ya untuk pakai gini? Ya lu hubungin kita aja, kita bisa kok memodifikasi kolam kalian menggunakan sistem yang tricky seperti ini. Nah, buat kalian yang belum pakai sistem ini tapi kolamnya udah jadi, hubungin kita aja. Kita siap bantu kok.
Oke, jadi ini ada akar kayu untuk hiasan, tapi banyak yang bolong-bolong. Ini sekarang kita tambel-tambel, biar apa? Tambel biar nanti ada aliran air sini. Dan di sini untuk kita taruh tanaman hias lah nanti di sini, tanaman air, biar mempercantik estetika aja sih. Di sini ada vertical garden juga. Nah, ini vertical garden ini disiram pakai airnya kolam bareng sama kolam, biar subur. Oke, jadi kita akan membahas sedikit ya pemilihan mesin. Ini kita pakai EHEM, kita belinya di Satware sih, kelihatan ya. Ini kita pakai yang 9.000 liter per jam, ya kan? 9.000 liter per jam. Dan lo harus juga memperhatikan ini nih, Hakemax. Hakemax-nya lo harus lihat. Ini apa sih? Ini daya tendang pompa. Dia bisa 3,6 meter untuk tendangannya. Jadi kalau misalnya lu lebih daripada 3 meter, misalnya lu di 4 meter, ini pasti tenaganya akan berkurang, nggak 9.000 liter per jam lagi, mungkin udah sisa. Maksudnya tinggi kolamnya gitu? Bukan tinggi kolam ya, tinggi misalnya mesinnya di bawah, pipanya sampai segini kan paling 2 meter lah ya, 2 meter, ya berarti dia masih aman nih, masih dalam titik aman, belum ada apa ya? Masih aman lah, belum ada pengurangan tenaga, tapi ada sedikit sekali, cuman tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau lu udah ada lewat dari 3,6 meter ini, misalnya lu ada di 4 meter, ini mesinnya mungkin akan jadi sekitar 5.000 liter per jam. Jadi nggak akan agak leto ya? Iya, jadi agak lemot lah mesinnya. Jadi lu harus pikirin juga ini. Jadi lu jangan lihat ini doang, jadi harus imbang. Misalnya lu butuh ketinggian sekitar 5 meter, ya lu pakainya jangan yang 9.000, pakainya 12.000 gitu loh. Walaupun secara hitung-hitungan lu butuhnya cuma 9.000, tapi lu harus pakai yang 12.000, jangan pakai yang 9.000. Jadi itu tips kedua dalam pemilihan mesin. Kalau tadi triknya masalah kolam, sekarang triknya mesin. Oke, next gua akan menjelaskan tentang media filter. Pasti banyak yang nanya nih media filter. Oke, chamber pertama itu kita pakai brush ya. Gua ngeri jatuh nih handphone. Oke, media pertama kita pakai brush. Kenapa pakai brush? Ini yang paling awet. Harganya berapa? Gue lupa. Pokoknya ini yang paling awet lah untuk kolam, karena kalau kolam itu kita nggak bisa pakai busa yang jangka pendek ya. Kita harus pakai yang high durability lah, bahasa kerennya lah. Yang daya tahannya kuat. Oke, ini yang pertama. Chamber kedua kita pakai full Matala, ya kan? Matala warna hijau sama biru. Kenapa pakai Matala? Karena dia bisa bisa mechanic filter, bisa biofilter. Jadi karena dia punya nilai SSA, punya pori-pori. Terus yang situ ketutupan itu kita pakai media murah. Kita pakai biobol, ya kan? Langsung ke sebelah situ belum diisi, itu nanti kita pakai power cube. Kenapa power cube-nya belum dipasang? Karena biar nggak kotor. Dan sini chamber mesin, ini untuk pengurasan. Dan di semua chamber ini, itu kita kasih aerator. Aeratornya di mana? Ada itu yang biru, itu mereknya Surumi, buatan Jepang, ya kan? Itu yang AC motor. Yang ini DC motor, AC/DC. Ini pakai mereknya Sunsun. Nah, kalian ada nggak rekomendasi untuk AC/DC motor? AC/DC aerator. Karena ini kita pakai 2 tahun udah rusak gitu. Tapi gue tanya sama suppliernya, ya emang 2 tahun rata-rata emang udah rusak. Tapi gue mau coba cari yang high durability, yang lebih kuat lagi daripada si ini. Gitu. Jadi ini kita distribusikan pakai pipa ke belakang sini, set. Masuk ke dalam, ini banyak pipa. Dan dia juga sudah, kalau bahasa orang kerennya sih auto drip. Wah, ini udah auto drip juga. Karena kenapa sih pakai auto drip? Karena bukan gitu. Karena air kolam ini jadi setiap hari kita pakai untuk menyirami tanaman. Nanti kita videoin ya. Nanti jam udah lewat. Tadi sih jam 5 sore tuh airnya nyiram tuh otomatis. Jadi secara otomatis dia akan nyiramin tanaman dan nanti akan langsung diisi sama ini, air supply. Nah, air supply-nya ini kita sudah punya tampungan di luar, itu pakai aerator. Jadi ada toren 1000 liter, kita pakai aerator. Jadi air yang masuk ke sini sudah ada oksigennya. Ini kita sekarang lagi pengerjaan piping untuk mesin. Ini agak ribet ya, karena pipanya mesinnya banyak kita pakai. Ada 8 mesin nih kita pakai. Ya ada. Tapi nyampe nggak lo jadi mentok sama pipa lo. Oh, ini ribet sekali nih. Sok nggak ada, sok 3/4. 3/4 atau berapa? Itu 3/4. Habis. Ada sok tuh. Jadi ini kendalanya apa nih, Jul?
Hah? Kendalanya apa? Nggak ada sok. Biasa, kalau nyebokin mah susah kan. Iya sih karena Karena pipanya udah Udah nggak proper. nggak perhitungan kita, beda. Iya, Jadi pipanya kita bukan cuma- hitungan kita ya. Ngikutin. kita ngikutin. Instalasinya ngikut ya harus. Dan udah dilem semua. Iya. Udah dilem dan kita nggak ada celah buat motong ya. Jalur utamanya. Iya, nggak ada celah buat Kalau motong. dipotong mentok di tembok. Iya, kalau dipotong itu yang nempel-nempel tembok sebenarnya mau kita potong sih, cuma tapi kalau kita potong udah kita nggak bisa nyambung pipa lagi. Ada sok. Belum ada jalur. Nah, ini kelistrikan juga nanti kita ubah semua. Ini kan kelistriknya berantakan banget. Nanti kita bikin panel menggunakan sensor dan alarm. Jadi di saat mesinnya ini rusak, nanti alarmnya akan bunyi dan alarm itu akan nunjukin mesin mana yang rusak. Jadi Hah? jujur aja ini kayak lu cuma tinggal one touch saja nanti jadinya, tinggal lu ada satu panel Bakar aja Jun. yang lu akan mengontrol semua listrik Ini ini. bisa nggak dibakar? Nanti kita bikin. Enggak, bakar yang Ikutin baru terus aja, ya. enggak, bakar yang baru. Untuk video hari ini sampai sekian dulu. Kalau yang kepo bisa nonton, maka kalau nggak kepo ya lu nggak usah nonton part berikutnya. Jadi untuk next video kita akan coba test run karena ini udah selesai semua test run. Habis test run itu kita nanti pengecekan sistem semua segala macam baru deh selesai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau lu nggak suka jangan di subscribe ya. Dadah.